إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran qawaid al-fiqhiyah. Ya, kita baca yaitu Ad-Durrah al-Qudaimiyah, yaitu Madhumah fil qawaid al-fiqhiyah karangan Dr. Ali al-Qudaimi hafizahullah taala, dengan sarah Al-Jawahir Al-Adniyah karangan Dr. Labib Najib hafizahullah taala. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita sampaikan bahasanya ada 5 kaidah besar, ya. 5 kaidah besar ini nanti banyak cabang-cabangnya, banyak masalah-masalah fikih yang berada dalam cakupan 5 kaidah tersebut, ya. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, itu setiap perkara atau segala perkara itu tergantung pada maksudnya, pada tujuannya, pada niatnya. Yang kedua, ad-dararu yuzal, yaitu mara bahaya, kemudorotan itu dihilangkan, itu kaidah, ya. Kemudian yang ketiga ada al-adatu muhakkamah, adat itu bisa jadikan hukum, ya. Kemudian yang keempat, al-masyaqqatu tajlibu at-taysira, kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Kemudian yang kelima, al-yaqinu la yazulu bisyaqi, satu yang yakin tidak bisa hilang gara-gara keraguan. Yakin ya harus hilangnya dengan yang yakin, nggak boleh dengan keraguan. Ini ada 5 kaidah besar, ya. Kaidah besar ini para ulama membahas panjang lebar, bahkan ada yang menulis khusus, ya, satu kitab membahas tentang 5 kaidah besar ini. Ya, kita akan pelajari satu persatu dari kaidah 5 kaidah besar ini, ya, sedikit demi sedikit insya Allah akan kita pelajari. Dari yang pertama, yaitu kaidah pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya, kita tuliskan bunyi kaidahnya. Yang pertama, ya, al-qaidah al-ula. Bunyi kaidahnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung pada tujuannya. Ya, kita lihat penjelasannya. Sebelumnya umur itu umurun jamak di amrun, ya. Sehingga dan nanti mencakup ada qaul, fi'il, ya. Mencakup qaul dan fi'il. Ya. Kita lihat ini al-umur ini nanti di sini adalah jamak dari amrun, nanti dia mencakup al-qaul, kemudian ada juga al-fi'lu, kemudian sya'an, urusan atau keadaan, al-qaul perkataan, fi'il perbuatan, dan ada syai' sesuatu, sifah. Nah, umur itu mas, seperti itu, ya. Kemudian kalau maqasid jamak dari maksud, ya, yaitu maksud, tujuan. Makna dari kaidah ini, apa sih arti kaidah ini, ya? Bahasanya
di syarah disebutkan an ahkama wa nata ijama yasduru anil insan min aqwal wa af'al tahtalifu bi ikhtilafi maqasidihi min tilka tasarrufat al-qauliyah wal fi'liyah. Jadi hukum-hukum ya, dan hasil ya, hukum dan hasil dari sesuatu yang muncul dari seseorang berupa apa sesuatu itu, perkataan, perbuatan, maka nanti hasilnya hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuan ya. Tujuan dari ucapan tersebut atau perbuatan tersebut. Jadi seseorang ini kan seorang mukallaf ya, ketika dia itu berkata kemudian atau ketika dia berbuat, maka ini ada hukumnya. Nah, hukumnya ini tergantung dari tujuan mengucapkannya, itu niatnya untuk apa, tujuannya untuk apa, maka nanti bisa berbeda-beda. Nah, maka ucapannya nanti sama misalnya, tapi jatuhnya bisa beda, hukumnya bisa beda. Perbuatannya sama, tapi hukumnya beda karena beda maksud, beda tujuan, beda apa niatnya. Contoh ya, contoh. Maka di syarat disebutkan famanikta salah qasidan atanawzuf au tabarut laisa lahu hukmu manikta salah rafi'an al janabata. Orang yang mandi, dia niatnya mandi untuk apa? Ya bisa macam-macam. Contohnya kalau dia niatnya mandi untuk bersih-bersih, menyegarkan badan, cuaca panas gerah, kemudian dia mandi untuk segar-segar badan, maka apakah sama dengan hukum orang yang mandi untuk mengangkat janabah? Tidak, ya, tidak sama. Ya, misalnya ada gambaran nih orang mimpi basah, kemudian dia berarti junub, ya, dia terkena junub ya, ada junub. Nah, agar janabahnya hadas besar ini hilang, terangkat, dia harus mandi. Nah, mandi janabah. Dan mandi janabah ini harus diniatkan. Bahasanya dia mandi harus diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Bahasanya mandinya itu adalah mandi janabah. Kalau dia niatnya adalah untuk seger-seger badan, maka dia masih junub, nggak sah dia sholat. Misalnya di malam hari dia mimpi basah, ya, atau taruhlah gampangnya setelah subuh dia tidur, kemudian mimpi basah. Nah, kemudian dia ingin beraktivitas, ingin keluar. Nah, kalau ingin keluar rumah biasanya dia mandi, karena kebiasaan dia ingin keluar rumah kan mandi, padahal dia junub. Nah, pas mandi itu karena kebiasaan saja, ya kalau mau keluar ya mandi dulu kan biar bersih. Kemudian dia pergi, padahal tadi dia junub. Sah nggak dia mandinya? Tidak sah, karena dia niatnya itu tidak untuk mengangkat janabah. Dia sholat zuhur tidak sah, ya. Padahal dia mandi, sudah diguyur semua, ya, tata caranya sudah seperti mandi janabah, tapi dia niatnya itu adalah mandi untuk apa? Ya untuk aktivitas. Lupa nggak niat, maka tidak sah. Ya misalnya tadi mandi, udah sampai di luar, tadi saya mandi, tapi nggak niat junub. Ya ini masih junub dia, harus mandi lagi. Mengulangi mandi untuk niat. Nah ini bedanya gitu. Ada juga misalnya ini tadi kan perbuatan ya, perbuatan seorang manusia, seorang mukallaf itu hukumnya bisa beda. Perbuatannya sama-sama mandinya, semua tersentuh air, terkena air. Tapi yang sama-sama mandinya bisa sah, bisa enggak? Ya, hukumnya bisa sah, bisa enggak? Gara-gara dia niatnya seperti apa? Contoh lain, kalau berupa perkataan ya, misalnya seorang laki-laki suami mengatakan pada istrinya ilhaqi bi ahlik, pulang saja ke orang tuamu. Nah, dia marah, terjadi apa? Pertengkaran ya, suami dan istri. Kemudian suaminya mengatakan pada istrinya, udah kamu pulang aja sana, pulang ke orang tuamu. Nah, ini kayak gini itu apakah dihukumi cerai atau tidak? Maka dilihat maksudnya. Nah, maka berdasarkan kaidah ini, al umuru bimaqasidiyah. Maka kita tanya si suami, tadi kamu mengatakan seperti itu, niatnya apa? Oh, niat saya ini biar pulang ke orang tuanya, biar soalnya di sini jenuh, biar refreshing di sana. Oh, berarti tidak cerai.
Tapi kalau ditanya kamu niatnya apa? Saya sudah nggak suka, biar kita pisahan cerai. Oh berarti jatuh cerai. Meskipun dia tidak mengatakan kamu saya cerai. Dia hanya mengatakan pulang ke rumah orang tuamu. Tapi kalau diniatkan cerai maka jatuh cerai. Maka perkataan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu itu bisa jatuh cerai, bisa tidak. Ya. Ini qaul perkataan. Gara-gara apa kok bisa beda? Niatnya tadi. Niatnya apa? Beda. Kalau diniatkan cerai, jatuh cerai. Diniatkan tidak cerai, nah diniatkan yang lain, maka tidak. Gitu. Padahal kata-katanya apa? Sama. Ini tergantung apa? Perbedaan maksud atau niat. Nah, kaidah ini itu ada dalilnya. Di antara dalil mendasarnya adalah salah satu hadis yang masyhur yang sering kita dengar, yaitu hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaih. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya amal-amal tergantung dengan niatnya, ya. Tergantung pada niatnya, dan sungguhnya seorang itu yaitu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, ya. Maka barang siapa hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat yang dia niatkan, dapat pahala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia hijrahnya hijrahnya adalah untuk mencari dunia yang akan didapatkannya, atau imro'atin, dia hijrah untuk perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan menghasilkan apa yang diniatkan. Niatkannya untuk apa? Ya, tergantung yang diniatkan. Jadi sama-sama perbuatannya seperti itu, sama-sama hijrah. Ini hijrah dari Mekah sampai Madinah. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Sama-sama susahnya, sama-sama menempuh perjalanan jauh, ya. Tapi kok bisa beda? Ya, karena apa? Nah, tadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, tergantung apa? Tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Beda niat, beda hasil, ya. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan hadis ini, ya, hadzal hadis qad tawatara an-naqal anil a'immati bi ta'zimi mauqihi wa kasrati fawaidihi wa annahu aslun azimun min usuluddin. Beliau mengatakan demikian. Hadis ini telah masyhur, mutawatir, penukilannya banyak dari para imam. Dengan menunjukkan bahasa ini, dengan mengagungkan kedudukan hadis ini, hadis yang sangat besar kedudukannya dan banyaknya faedahnya, dan ini adalah merupakan pokok yang agung dalam pokok-pokok agama, ya. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu pernah berkhutbah mengatakan, ya ayyuhannas innamal a'malu binniyat. Ya, atau Rasulullah SAW berkhutbah, ya ayyuhannas innamal a'malu binniyat. Kemudian juga Umar Ibnu Khattab khutbah di atas mimbar Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis juga. Oleh karena itu tidak heran jika Abu Ubaid mengatakan laisa fil ahadits ya ajma'u wa agna wa aksar faidatan minhu. Beliau mengatakan tidak ada hadis-hadis yang lebih mengumpulkan, ya, kemudian lebih mencukupi atau paling mencukupi, ajma' paling lengkap, wa agna paling mencukupi, wa aksar paling banyak apa? Faedahnya. Jadi hadis ini dikatakan ya paling banyak faedahnya, paling mencukupi, ya paling lengkap. Nah,
Sehingga oleh karena itu Abu Dawud pernah mengatakan innahu nisfu al-ilmi. Ya. Hadis ini termasuk apa? Separuh dari ilmu, ya, separuh dari ilmu. Jadi luar biasa hadis yang kita baca tadi, bahasanya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka ini sangat penting pelajaran tentang niat, ya, yang telah disebutkan langsung oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biasanya beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka ini selayaknya kita punya perhatian besar terhadap hadis ini dan merubah apa-apa yang tidak benar yang kita lakukan agar bisa sesuai dengan apa yang diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan. Di pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita sebutkan contoh-contoh penerapan, ya, contoh-contoh aplikasi penerapan dari kaidah yaitu al-umuru bimaqasidiha. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.